Di tengah keramaian kota, terdapat sebuah rumah yang ditempati oleh sepasang suami istri yang dianugerahi 2 orang anak perempuan. Anak pertama adalah Rina, mahasiswi sebuah universitas. Dan anak kedua, yaitu Riri, siswi kelas 1 SMA. Karena kesibukan kedua orang tua mereka yang bekerja di luar negeri, maka Rina harus bertanggung jawab penuh dengan adiknya itu. Tetapi, Riri mempunyai sifat yang susah diatur, tidak peduli dengan keadaan sekitar, dan tidak peduli dengan kata-kata kakaknya. Sedangkan Rina harus bersikap dewasa dalam menghadapi adik satu-satunya yang ia sayangi itu. Karena, walaupun Riri membencinya, tetapi hanya dia yang menjadi teman hidupnya Rina. Hingga pada suatu pagi, Riri, Ririnya sedang ke sekolah ya? Oh, tadi non Riri baru saja jalan, non. Kebiasaan anak ini kalau jalan ke penuh pamitan, apa dia udah sarapan? Tadi kata non Riri dia akan sarapan di sekolah bersama teman-temannya. Oh gitu, ya udah Bi, aku berangkat dulu ya. Ya non, hati-hati. Ya Bi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina pun berangkat ke kampus. Setelah beberapa jam, sekarang saatnya di sekolah Riri beristirahat. Riri mengajak teman-temannya ke kantin. Teman, kita ke kantin yuk. Ya Ri, aku juga sudah lapar. Tadi karena telat, aku tidak sempat sarapan. Aku juga Ri, kalau buat traktir kan Ri. Oke deh, tenang aja. Mereka bertiga pun langsung pergi ke kantin. Dan ternyata di kantin sudah ada Ricky, pacarnya Riri, yang sedang makan bersama kedua temannya, Jimmy dan Jordi. Ricky adalah kakak kelas Riri dan menjadi bintang sekolah karena ketampanannya. Nisa, Sandra, itu Riki kan? Kita ke sana yuk. Oke deh. Ri, aku ke toilet dulu ya. Oke deh. Riri. Riki, kok kamu nggak panggil aku dulu sih di kelas? Kita kan bisa sama-sama jalan di sini. Kamu khawatir ya sama aku belum makan loh. Maaf ya Ri, tadi aku dipanggil wali kelas saat ingin kembali dan istirahatnya sudah begini. Jadi aku langsung kesini saja. Kamu mau makan? Aku yang pesan ya. Sudah, aku tidak berselera lagi. Kita jalan sendiri yuk. Loh, tapi kan Ri, kamu belum makan. Nah, nanti kalau sakit bagaimana? Sudah lari, ayo jangan buat Riki khawatir. Kalau sudah pikirin kamu ujung-ujungnya semua orang jadi khawatir. Kan kamu suka cuek sama kita nanti. Kalau aku bilang tidak ya tidak, kalian tidak mengerti ya. Ayo Ri, kita jalan. Tapi Ri, aku kan belum makan. Kasihan deh lo. Nisa, Riri kemana? Itu kebiasaan buruknya datang lagi. Dia udah jalan tuh sama Riki. Kita ke kelas aja yuk. Ya udah yuk. Hampir setiap hari, Riri memperlakukan pacar dan temannya seperti itu. Sifat buruknya memang sulit untuk dihilangkan. Rina, kakaknya seringkali merasa putus asa dengan Riri, tapi ia pun tak tega untuk meninggalkan adiknya itu. Saat pulang sekolah, Riri, Nisa, dan Sandra menunggu Ricky dan yang lainnya di depan kelas. Tiba-tiba Ricky pun datang. Ri, kok belum pulang sih? Aku nunggu kamu tahu. Aku mau ngajak kalian ke rumahku. Kalian mau kan? Ya udah, ayo. Tapi Ri, aku bisa ikut kalian. Tapi San, Ya udah, nggak apa-apa. Mereka semua pergi ke rumah Riri, sedangkan Sandra juga langsung pulang. Bibi, Ya non, lama sekali datangnya. maaf non, tadi di dinas di belakang. Ya sudah, buat 5 minuman ya. Iya, Ingat, Non. tidak pakai lama. Ya non, diri ke belakang dulu. Keempat temannya hanya melihat Riri dan bingung. Gitu sih, kasihan tahu. Sudahlah, orang kayak gitu memang harus dikasari biar pekerjaannya cepat selesai. Ayo silakan duduk, kalian berdiri terus. Ya, aku dulu ya. Silakan non minumannya. Makasih Di. Tiba-tiba Rina pun datang. Rina, baru pulang ya kak? Ada temannya Riri datang ya? Iya, kakak baru pulang. Riri, kok teman-temannya nggak dikasih cemilan sih? Masa temannya minum kosong? Tidak usah sok peduli. Mendingan kamu ke kamar saja. Riri, jaga bicaramu. Ini di depan teman-temanmu. kamu tidak kasihan ke kamu ya Ri? Kakak ke dalam dulu. Ya udah, pergi sana. Ricky dan yang lainnya pun bingung dengan sikap Riri yang kurang ajar dengan kakaknya. Mereka tidak menyangka Riri akan begitu.
Tidak lama kemudian mereka pamit pulang. Aku pulang dulu ya, udah sore nih. Ya aku juga mau pulang dulu ya. Kok buru-buru? Ini kan sudah sore, Ri. Masih ada lain waktu. Aku juga sudah mau pulang. Ada tugas yang harus aku kerjakan. Ya udah, hati-hati ya, bye. Ya, Ya, bye. bye. Mereka pun pulang. Lalu, keesokan harinya, Riri merengek ingin diantar ke sekolah oleh kakaknya. Tadi ke sekolah ya, tapi kita jalan. Iya, iya. Rik, tumben antar lagi sama Karina. Kenapa emang tidak boleh? Sudah lari, sana masuk nanti terlambat lagi. Udah kakak hati-hati di jalan ya. Iya. Riri dan Nisa pun masuk ke sekolah, dan Rina kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sebuah motor yang menabrak Rina. Rina pun terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan. Dok, siapa yang membawa saya ke rumah sakit? Jangan banyak bergerak dulu, Nona. Tadi ada seorang laki-laki yang membawa ke sini. Tolong panggilkan dia. Baik, tunggu saya panggilkan. Saudara Riki, Anda dipanggil pasien. Silakan masuk. Ya, Dok. Baik, terima kasih. Ya, baik. Kalau begitu saya pamit ke dulu. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Baik, Dok. Riki, ternyata kamu yang mengantarku ke sini. Iya, Kak. Tadi Kakak tergeletak di pinggir jalan. Jadi aku langsung bawa Kakak ke sini. Terus kamu gak ke sekolah? Tidak perlu lah, Kak. Masa saya tinggalkan Kakak sendiri di sini? Makasih dan maaf kakak sudah merepot kamu. Riki, kakak mau tanya sesuatu sama kamu. Apa, Kak? Kamu sayang gak sih sama Riri? Kak, aku sangat menyayanginya. Hanya saja sifatnya yang kasar itu membuatku pelan-pelan menghindar darinya. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Pantas, akhir-akhir ini dia sayang sendirian. Riki, dia sangat menyayangimu. Tolong jaga dia, kakak sudah tak sanggup lagi. Apa maksud Kakak? Kakak jangan berbicara seperti itu. Tolong jaga dia seperti kakak menjaganya. Sayangi dia, Riki. Ya, Kak, aku akan Kak, aku janji. Sudah, Kakak istirahat dulu saja. Mungkin sebentar lagi Riri akan datang. Ya, Riki. Riki, Ya, Kak. tolong jaga Riri untuk kakak. Kakak sangat menyayanginya. Bertahanlah, Kak. Setelah perbincangan yang singkat antara Riki dan Rina, Rina pun menghembuskan napas terakhirnya, dan Riri pun datang. Riki, mana Karina? Rik, sabar ya. Karina sangat menyayangimu. Karina sudah pergi. Tidak, kakak tidak mungkin meninggalkanku. Ri, yang sabar ya, ini kehendak Allah. Kakak jahat. Kakak tidak mungkin meninggalkanku. Jangan nangis, Ri. Sabar ya. Ibu kuat ya, Ibu kuat. Makasih ya kalian semua. Ya. Akan kepergian Rina, Riri yang selama ini selalu berbuat salah kepada kakaknya, menyesal dan merasa sudah menjadi adik yang buruk selama ini. Ia yang merasa baru saja bisa dekat dengan kakaknya, menjadi sangat terpukul dan tak bisa menerima kepergian kakaknya itu. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini: jangan pernah sesekali menyia-nyiakan apa yang telah diberikan. Jaga selagi kita mampu, sayangi selagi kita bisa, hargai selagi ada. Karena apa yang telah hilang tak bisa kembali lagi.